Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah hari yang spesial untuk Abah dan Abi. Ya. Kenapa spesial? Karena kita memang spesial membahas tentang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1444 Hijriah. Ya. Dimana nih pada hari ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Karena setiap hari dia nih bergaul dengan hewan. Bergaul dengan hewan, makannya di situ juga, mandinya juga, mungkin tidur di situ. Mandi enggak kayaknya sih, mandi sama hewan, tapi tidur sama hewan biar menjiwai mungkin. Akrab ya sama hewan. Akrab dengan hewannya. Ya. Nah, hewan ternak tentu saja. Langsung saja kita sambut nih Pak Wiwit. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Wiwit jauh-jauh dari Jember loh. Jember tuh timur ya, maksudnya ujung timur. Iya, kalau Jawa ya mau ujung. Udah mau ujung ya. Udah mau ujung. Jawa Timur paling timur gitu. Jawa Timur yang paling timurnya. Iya. Jember. Iya. Kalau Betawi Jember tuh nggak jijik. Betawi ya. Betawi. Kalau Jember itu jembar. Artinya lapang. Oh, Jembar. Iya. Nih, kita kenalin nih, beliau nih kita undang ke sini. Ya kan mau cerita. Ini banyak kisah inspiratif sebenarnya dari beliau. Yang mungkin buat penonton yang ada di rumah itu bisa mengambil pelajaran. Iya. Inspirasi. Ya kan kira-kira apa sih tadi yang antum bilang tuh, Bah? Ngapain tidur sama hewan? Iya. Ya kan berinteraksi akrab sama hewan. Itu pasti ada sesuatu yang harus kita gali ya. Oke. Gitu. Tapi kenalin dulu dong nih, kan penonton belum kenal nih. Antum kenalin dulu nih sosok Pak Wit nih. Oh, dikenalin ya? Iya dong. Terkenal. Oh, terkenal. Dia terkenal pemberani. Ya, teman saya yang luar biasa. Lelaki sejati ya. Lelaki sejati. Ya, Pak Wiwit ini nama lengkap beliau Tri Adiwijaya gitu ya. Iya. Nah, ini seorang pengusaha dan juga peternak ya. Sekarang beliau lagi aktifnya menjadi peternak. Oh, peternak. Nah, yang diternak itu domba sama sapi. Wih. Nah, ini kan sebuah kehebatan yang mungkin harus kita pelajari nih. Buat generasi hari ini. Gitu. Kira-kira kalau di Jawa itu ada filosofi-filosofi tertentu nggak? Pak Wit, tentang kenapa untuk milih domba? Kan biasanya ada bisnis lain, ya kan, atau ada aktivitas lain. Kenapa gitu. Domba? Kenapa sapi? Kenapa hewan ternak gitulah? Iya. Oke, jadi memang kalau di Jawa itu ada istilah yang sudah dikenal lama ya, namanya Rojokoyo. Jadi Rojokoyo itu adalah kekayaan sang raja. Oh. Jadi kekayaan sang raja itu. Rojokoyo berarti raja yang kaya gitu. Iya, tapi punya kekayaan namanya hewan ternak. Oh. Karena dulu orang itu mau naik haji ya jual sapinya, jual dombanya, hewan ternaknya dijual untuk berangkat haji. Oh. Gitu. Kalau bahasa kita mungkin investasi. Investasi untuk bisa berangkat haji. Beternak dulu dengan sapi atau domba atau kambing tadi. Iya. Karena mereka itu juga menarik, ya? Iya, karena mereka punya sawah gitu ya. Hasil sawahnya buat pakan sapi, buat pakan dombanya gitu. Terus begitu. Jadi bukan sawahnya dijual untuk pergi haji. Bukan. Di sini banyak soalnya. Iya. Sebutnya haji surnah. Apa itu? Haji gusuran tanah. Kalau masih punya tanah. Kalau masih punya kalau tanah. udah nggak punya tanah, apa yang digusur ya? Haji kosasi. Apa tuh? Haji ongkos dikasih. Iya. Nah, Pak Wiwit, kalau ya terlepas antum sebagai warga Jember, itu niat awal dasarnya itu apa nih memulai usaha peternakan domba dan sapi? Ya, jadi dulu berawal dari niat kami untuk ada sekolah lah ya, sekolah anak kami itu yang kemudian kita berpikir gimana ya caranya kemudian biar sekolah ini bisa mandiri gitu loh. Bisa mandiri, bisa membiayai diri mereka sendiri, kemudian SPP-nya murah gitu ya. Bahkan kalau ada beberapa yang nggak mampu kita gratiskan gitu. Jadi ya kita kemudian berpikir, karena saya basicnya pengusaha ya, dulu pengusaha di Surabaya, juga
mengajar juga jadi dosen gitu ya. Kemudian berpikir di Jember ini ada potensi apa gitu ya. Ada potensi hewan ternak, kemudian ada potensi juga ada satu pabrik besar ya, penghasil okra sama edamame. Okra dan edamame. Tahu nggak, Pak? Edamame tahu, okra apa okra? Okra itu kayak apa ya? Sejenis timun. Gitu, atau macam-macam kayak itu apa? Oyong gitu. Oh iya. Itu Jawa bilang gambas. Nah, itu dijual di supermarket. Nah, penonton yang nggak tahu okra atau yang tahu okra boleh tulis di komen. Komen. Yang nggak tahu oyong, okra. Oyong. Oh iya. Oyong. Nggak tahu, itu jenis yang berbeda apa jenis yang sama atau mirip aja? Nggak tahu, tapi yang jelas bahwa okra ini biasanya dijual di supermarket. Oh, iya. Berarti makanan ternak dombaan tuh mahal dong? Ya, begitulah. Supermarket loh. Orang ini okra sama edamame itu untuk itu makan. Iya, udah makan ternak. Wih. Dijual di luar biasa. Gitu. Iya, jadi potensi itulah yang kemudian kita coba formulasikan hingga kemudian ide peternakan itu kemudian muncul. Gitu. Nah, saya penasaran nih, Pak Wiwit, antum milih peternakan ini selain tadi ada potensi makan ya, okra dan edamame, tapi kan rasanya ya di telinga kami nih yang mungkin tinggal di wilayah kota lain itu, Jember itu bukan wilayah penghasil domba gitu. Mungkin masalah keterkenalan kali ya. Orang mungkin kalau dengar domba Garut atau Wonosobo, betul. Gitu. Nah ini gimana cerita ya? Apakah memang Jember itu dari dulu memang sebenarnya juga emang penghasil domba yang besar atau emang baru dikembangkan? Tapi tidak viral gitu ya? Ya sebenarnya di seluruh Pulau Jawa ini semuanya punya peternakan, punya hewan ternak lah ya, yang kemudian masing-masing itu punya kekhasan sendiri-sendiri gitu. Kalau yang tadi Abi sampaikan itu, ya itu jenis-jenis tertentu memang asal dari Garut, asal dari Wonosobo. Tapi sesungguhnya di Jember pun banyak gitu ya, di Banyuwangi, di Bondowoso dan area sekitar Tapal Kuda itu banyak, apalagi di Kediri dan seterusnya itu. Tapi yang jelas bahwa domba yang ada di Jember ini sebenarnya karena tidak jenisnya apa tertentu gitu ya. Domba Jember misalnya. Ya, gitu. bukan, tapi bukan domber gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi di Jember ini silangan. Gitu. Sebenarnya macam-macam tuh ya. Macam-macam jelas rasnya jelas gitu. Ras Jember itu campuran lah gitu ya, campuran antara domba yang Wonosobo tadi disebutin, ada yang lokal Indonesia, bahkan ada yang Garut. Kami punya peternakan itu, punya ternak itu yang punya tanduk kayak hewan Garut, tapi bodinya Wonosobo. Gitu. Bodi Wonosobo tuh gimana? Lebih besar? Lebih besar, besar, bulat gitu. Kayak abah lah gitu. Aduh. Iya. Berjenggot juga dia. Tapi punya tanduk gitu. Itu yang nggak dipunyai oleh domba Wonosobo. Jadi memang karakternya berbeda. Itu gimana? Sengaja di kawin silang gitu atau gimana itu? Atau nggak sengaja tiba-tiba jadi? Macam pergaulan bebas. Memang ada, biasanya nyilangkannya udah ada tujuannya. Nyilangkan domba itu ada tujuannya. Ya, kalau domba Garut cenderung dia anaknya banyak. Domba yang besar, Wonosobo, Merino, Texel dan seterusnya itu cenderung anaknya sedikit. Gitu. Maunya itu kawin, anaknya banyak, bodinya gede gitu. Jadi kualitas kalau kualitas ya. Iya. Oke. Jadi memang gede-gede itu berarti. Iya, ada yang 100 kilo lebih gitu. Satu ekor? 1 ekor. 100 kilo? Iya. Itu domba? Iya, domba. Belum pernah lihat ya? Oh, enggak lihat. Makannya okra sama edamame. Makannya juga beda. Iya, kan nggak mungkin makan sate kambing. Cuma kita ya kan. Nah, itu berarti jadi kalau dari sisi unggulannya domba di Jember itu apa, Pak Wid? Dibandingkan Garut, dibandingkan Wonosobo. Iya. Keunggulannya adalah hewan ternaknya pasti sehat. Abi ya. Jadi
domba di Jember itu sehatnya dagingnya benar merah gitu. Kalau di tempat lain bisa jadi makannya itu karena rumput ya, tidak ada pelengkapnya, bisa dilengkapi dengan biasanya pakai ampas tahu, biasanya pakai campuran apa gitu ya. Sehingga kemudian menentukan kualitas dagingnya. Oh, ini pasti sehat karena makanan. Iya. Kan apa yang kita makan itu yang bikin menghasilkan kondisi di tubuh kita. Benar-benar. Saya aja doyan edamame. Daging ente merah dong. Biru. Hati-hati, sebentar lagi lebaran haji. Nah, itulah yang kemudian kita coba ikhtiarkan. Kita coba ikhtiarkan untuk menjaminkan ya kualitas domba kita kepada calon sohibul kurban, agar kurban mereka itu ya memang benar-benar terbaik gitu kan. Jadi yang dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah itu memang benar-benar domba yang gemuk, besar, kemudian jantan gitu kan. Benar-benar. Bukan yang betina lah gitu. Oh iya, tapi kan ternak. Kalau ternak itu harus banyak betinanya dong. Nah, betul. Cuman yang kita jual kan anakannya, nah, gitu. Yang betina ya tetap jadi indukan, gitu ya. Nah, kalau sedikit di luar domba, Pak Wid, apa bedanya domba dengan kambing, Pak Wid? Dari sisi tadi ya, kualitas daging atau keutamaannya apa? Kan antum milihnya domba nih, bukan kambing ya? Iya. Antum tahu nggak yang diternak oleh Rasulullah itu apa? Kambing apa domba? Kambing apa domba? Domba sih, setahuannya sih. Iya. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, itu domba didahulukan daripada kambing. Oh, gitu ya? Oh ya, karena memang karena ada memang selain tadi kualitas ya, makin kalau kita pergi makan sate di pinggir jalan itu kebanyakan sate domba. Tapi tulisannya sate kambing. Nah, gitu. Kambing itu istilah umum. Gitu, menyebut keumuman gitu. Iya. Mau jenis kambing, mau jenis domba disebutnya ya, kambing gitu. Kalau buat sate. Kalau buat sate. Ya, karena gitu. Karena dari dari bau saja itu kambing lebih berasa ya baunya, dagingnya itu daripada domba. Oh, gitu ya? Iya, betul. Kemudian dari sisi kesehatan, daging kambing itu sifatnya, kalau yang saya tahu itu sifatnya hitam. Itu kalau dalam waktu lama berbahaya itu makan daging kambing. Oh, gitu. Ya. Kalau domba? Kalau domba dagingnya bagus gitu. Mungkin Dan non kolesterol tinggi dan yang lain-lain itu kali ya. Bisa kambing gitu. Jadi kambing. Ya. Jadi kita harus tanya dulu ya ke pedagang sate itu ya. Domba apa kambing? Domba apa kambing nih? Saya nggak tahu, Pak. Saya terimanya udah begini. Tinggal digantung. Ya. Sama aja yang makan sama yang jual nggak tahu. Saya boleh lihat bulunya dulu nggak? Kalau domba kan keriting ya. Yang keriting itu domba atau gimana? Daging kambing sama domba itu lihat dari penampakan fisiknya. Kalau kambing biasanya cenderung ini telinganya panjang. Oh, yang panjang tuh kambing. Yang lewer itu bahasa Jawanya, yang lewer itu apa ya bahasa Indonesia ya? Gitu. Menggantung gitu. Okay. Itu kambing. Ya. Kemudian dari sisi bulu, kalau kambing itu cenderung bulunya itu bersih, mulus gitu ya. Lurus. Lurus, besar-besar teksturnya. Itu kalau domba Catok. Kalau domba itu cenderung keriting-keriting gitu loh. Iya. Domba keriting gemes. Itu. Keriting gemes. Nah, itu tuh. Ini. Nah, ini kan. Oh iya nih. Nah, nih keriting gemes nih. Tuh. Ya, brudul. Wah, ini masa menyembelih dari sini? Begitu. Ya, benar. Keriting gemes ya. Iya. Taruh sini dah. Kalau dari sifat pun berbeda. Oh, beda sifatnya juga. Beda. Kalau domba cenderung koloni, artinya berkelompok banyak gitu ya. Kalau kambing cenderung individual. Wow. Ya. Egonya tinggi ya? Iya, betul. Iya, dia kalau nggak makan rumput makan ego dia. Nah, kalau kambing kenapa tadi bau gitu kan? Nah, bau itu untuk dia gunakan untuk menarik pasangan sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi tuh makin bau semakin. Iya. Begitu ketemunya sama kita jadi nggak tertarik kita kan. Lah iya kan itu buat pasangan dia. Lah kita bukan pasangannya. Oh iya. Nyium bau dia jadi jadi menjauh. Iya. Gitu. Nah, Pak Wid, tadi yang antum bilang kan Jember kan emang posisi
udah di Jawa Timur, lebih ke paling timur timur lagi, paling ya kan? timur. Sementara target tahun ini jual berapa domba, Pak Wid? Kita 5.000, Ustaz. 5.000 kan itu habis di Jember, Jawa Timur atau mau melebar ke tengah dan barat nih? Iya, dari 6 tahun yang lalu, ini tahun ke-7 kita mensupport layanan kurban itu. Pasar terbesar kita Jabodetabek. Jabodetabek. Wah, itu Jadi berapa ratus kilometer dari Jember? Bukan Surabaya Bukan. gitu. Antum ada masalah sama orang gitu? Kita tampung lah di sini kalau ada masalah. Iya. Kenapa penggemarnya banyak di sini ya? Pasar terbesar Indonesia itu kan memang di Jabodetabek gitu ya. Itu alasan bisnis aja sebenarnya gitu ya. Bahwa potensi paling besar bisnis itu di daerah ini Jabodetabek gitu. Atau kesadaran orang berkurban masih lebih tinggi di Nah, sini? betul. Ada Itu juga jadi faktor. salah satu alasan. Kalau di Jawa, Abah itu ya, itu punya perspektif gini kalau di tempat kami ya. 1 kali kurban untuk sepanjang hidup dia. 1 kali kurban Cukup. Wes. Oh iya, udah. Saya pernah kurban gitu misalnya ya. Ya udah cukup. Gitu. Oh, itu sama kayak prinsip orang nikah ya? Kebanyakan. Orang nikah kan gitu. Sekali seumur hidup. mancing-mancing lagi. Gitu. Main di jurang mulu. Iya. Iya, Oh, berarti tahun ini pun juga masih target market terbesar ke arah Iya, Jabodetabek ya? Jabodetabek kita terus Oh, gitu. jadi kita yang jauh dari kota Jember, yang nun jauh di sana itu bisa merasakan nikmatnya daging merah yang sehat dari tadi tuh ayo kurban. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah, itu luar biasa banget itu. Artinya Jabodetabek. kalau dengan perjalanan sejauh itu, berarti kan kirim tuh Iya. jalan darat. Iya, biasanya kita ada special request biasanya. Bah gitu. Jadi memang biasanya yang 14 jam jadi 10 jam gitu. Gasken. Oh, Udah mau jebule nih gitu. Berangkat. Iya. itu berarti udah hari H tuh ya? Iya, biasa malam takut. Tapi artinya walaupun ada request lebih cepat sekian jam itu tetap keselamatan tetap diperhatikan lah ya. Oh, iya. Lombanya pakai seat belt. Pakai seat belt. Jadi lo kecepatan tinggi kan. Boleh juga kita bikin usaha itu tuh. Seat belt buat domba. Tambahin airbag sekalian. Airbag. itu kecelakaan kalau udah ada airbagnya ya. Iya. Nah itu apa? Penanganannya bagaimana tuh supaya domba tetap sehat selama perjalanan tuh? Kan juga kita pengennya begitu sampai di Jabodetabek, wilayah Jabodetabek ya, dan sekitarnya itu kan kita juga terima domba dalam keadaan sehat ya. Dombanya sehat. Keadaan gitu. lelah. Iya, betul. Gitu. Itu gimana Iya. tuh? Makanya kita berikhtiar terus ya. Selama ini memang kita jaminkan itu bisa terdeliver dengan baik, terdistribusi dengan baik gitu. Caranya salah satu ikhtiarnya ya domba itu kita minta tidur. Sleeper gitu. Gitu ya. Gimana caranya itu? Pakai kursi sleeper kayak Iya. bis-bis yang itu. Kadang-kadang kita di rumah yang nyuruh anak tidurnya susah ya. Ntar kalau Pak Wid bisa bikin domba tidur. Ya kan beliau biasa tidur sama domba kan. Oh iya. Iya, Nah, iya. anaknya kalau disuruh tidur ini nggak Mm-mm. bisa tidur nggak? Jangan-jangan lebih nurut domba daripada daripada anak. Terus Iya. gimana, Pak? Jadi alasan kenapa kok suruh tidur itu biar dia tidak kemudian berdiri, kemudian nginjak ke temennya yang lain. Oh, maksudnya posisinya Maksud- tiduran. Iya, tiduran. Oh, celentang gini. Ah. Oh, gimana? Enggak, gini apa? Tengkorap. Oh, tengkurap. Oh, iya. Duduk. Oh, iya, iya. Duduk begini. Nah, kayak gini nih. Lah, gitu tuh. betul. Ya, kamera. Nah, gitu. Biar ngebayang. Iya. Gitu. Jadi ya memang dia kita jaminkan kualitasnya seperti itu. Kenapa harus dia posisinya tengkurap gitu? Tiduran gitu. Ya, biar tadi itu alasan utamanya biar dia tidak berdiri kemudian nginjak temennya yang lain sedang tidur gitu. Karena fatal kan kalau Fatal kalau injak-injak jadi akhirnya malah gitu. rusuk di mobil itu. Iya, iya.
Nah, itu tadi soal saya pengen tahu ini, Pak Bibit. Seru-serunya antum tadi ya, yang kata Abah, antum sampai tidur sama domba gitu kan. Ngapain aja? Ya, ini penonton mau tahu nih. Ngapain aja gitu ya. Mahrum. Artinya. Mahrum ya, boleh tidur sama domba. Iya. Tapi nggak boleh dikawin ya. Nggak boleh ya. Mahrum. Itulah sebenarnya kenapa kok kemudian hampir semua nabi itu Allah kemudian tarbiyah mereka terlebih dahulu dengan cara beternak. Kan ada kisahnya. Itu bukan ngaku jadi nabi kan? Karena semua nabi dulu beternak domba, ngaku-ngaku nabi. Bukan. Jadi Nabi Musa kita udah kenal lah ceritanya masyhur di Al-Quran itu ya, sedang menggembala. Kemudian Rasulullah juga menggembala juga gitu. Artinya ada sesuatu nih yang sangat penting sebenarnya yang perlu kita pelajari dari dari proses peternakan ini gitu. Kenapa sampai harus tidur bareng, sampai macam-macam gitu ya, deket banget rasanya gitu dan seterusnya gitu. Karena memang mirip sekali. Apanya yang mirip? Ya kan pengen tahu ya, supaya secara detail apa gitu sampai Nabi harus mirip sekali. Mirip sekali domba itu, domba ya ini ya. Domba dengan manusia. Loh? Domba dengan manusia gimana? Ya lanjut. Gitu. Lanjut. Misal tadi ya. Saya mulai tersinggung. Biarin aja lanjut. Apalagi ini posturnya nih. Tadi kan cerita tentang pengiriman gitu ya, pengiriman gitu. Kadang domba itu ada yang teler. Karena lama kan? 10 jam, 14 jam lama di perjalanan. Waduh, jet lag ini. Wah, itu. Ya, masuk rest area. Datang, nyampe gitu ya. Kasih apa ini? Kasih kan kita kasih kelapa gitu. Kelapa gitu kan. Gak usah kelapa, kasih Pocari Sweat gitu. Hah? Pocari Sweat. Merek. Oh iya. Endorse ya. Karena pakai itu harus pakai itu. Pocari Sweat dengerin. Sebut mulu ente. PT Otsuka. Sebutin perusahaannya. Serius itu pakai. Iya. Pakai itu. Misalnya diare dia. Ya diare. Pakai apa ya? Ya itu obatnya udah. Yang mampet-mampet itu. Manusia, buat manusia. Oh, dia obat manusia dikasih. Iya. Misalnya masuk angin kasih apa? Balsem perutnya. Bukan dikerokin ya. Tebel, Bu. Iya. Nggak bisa. Oh iya susah. Kalau dicukur dulu baru dikerokin. Bekam gitu nggak bisa. kita udah bisa nyesar, tapi nggak bisa jahit. Maksudnya gimana? Nah, itu kadang-kadang ada yang udah hamil besar mau ngelahirin nggak kuat gitu kan, udah ambruk gitu. Nah, ini mau ngelahirin nih tapi nggak bisa keluar bayinya. Udah kita sesar, seret gitu. Anaknya dikeluarin? Iya, anak keluarin. Ibunya? Ibunya sebeli. Langsung jadi yatim piatu dia. Waduh. Itu nggak ada pertimbangan kemanusiaan. Kedombaan. Karena apa ya? Untuk jahit lagi ini belum bisa kita itu. Karena kalau dijahit lagi pun nggak ada jaminan dia untuk sehat dan hidup kembali ya. Iya, jamin itu memang lapisan rahim itu sama kayak manusia. Banyak banget tuh lapisannya. Makanya saya bilang mirip banget secara fisik ya, secara kesehatan dan seterusnya. Sifat juga sama. Ada yang cerewet, ada yang diem. Iya. Ingat siapa? Iya. Ada yang diinget nih. Enggak. Apa nih biasanya nih? Ingat siapa, Bang? Enggak itu. Ada yang cerewet. Udah dikasih makan masih teriak-teriak, "Mbak, udah makan kamu ini." Iya. Oh, dinasehatin juga gitu. Iya. Udapannya belum kali. Cemilannya belum. Iya. Ada yang bandel. Ada yang bandel gitu ya. Kita taruh di gembala gitu ya. Taruh yang bandel ini pasti gini. Ngeliatin, mana nih yang jagain saya gitu. Ngeliatin. Oh, lagi ngapain gitu ya. Aman nih berarti gitu dia. Pergi dia ke pinggir pagar gitu ya misalnya. Lihat lagi. Wah, aman nih ya. Gitu. Habis itu dia di pagar itu kan pagar hidup, tahanan hidup gitu ya. Masukin tuh kepala. Oh. Bisa masuk nih gitu. Mundur lagi dia, liatin. Oh, aman gitu. Udah masukin kepala badannya gitu. Dan yang
menarik adalah teman-teman yang ikut mau bandel itu tadi. Ikutan berobos. Sama kan kayak kita waktu sekolah dulu ya. Provokator itu ya. Sama. Dulu kan tipikal pemimpin tuh begitu ya. Walaupun bandel gitu ya, dia bisa menginspirasi teman-temannya. Dalam kebandelan. Tapi domba itu mungkinnya jantan apa betina coba? Nah, apanya? Gimana? Domba itu pemimpinnya jantan apa betina? Iya, harusnya jantan dong. Nah, ternyata betina. Nah, oh gitu. Tapi jurang lagi. Dan soalnya tadi bilang mirip ya, domba sama manusia tuh mirip ya. Kayak episode lain lah. Dan tahu nggak? Gimana? Kok bisa gitu, Pak Wid? Hah? Kok bisa gitu? Alam. Dan tahu nggak? Yang kira-kira yang posturnya gede apa yang kecil? Yang kecil ternyata. Alasannya apa? Tahu tuh. Apa gede itu ya? Pergerakannya susah. Kalau kecil lincah. Kalau kecil lincah mungkin cerewet gitu ya. Bisa ngomong. Oh, jadi kalau mimpin itu cewek yang mimpin? Kebanyakan. Ada juga yang kerumunan, kelompok gitu ya, itu jantan ada gitu. Tapi kebanyakan mungkin dombanya agak melambai, mungkin yang jantan. bahasa cadaan kita gini ya. Kambing gitu, kalau manusia enggak gitu. Itu bedanya. Oh, mungkin di lingkungan kambing yang kecil dan cerewet lebih menarik daripada yang besar dan pendiam. Oh. Gitu. Di lingkungan domba mungkin begitu. Artinya tadi kalau sampai ceritanya bisa nerobos pagar itu sambil ngeliatin penggembalanya ya, atau penjaganya. Itu dia benar-benar kecerdasannya luar biasa sebenarnya domba itu ya. Iya. Domba bandel itu memang benar-benar luar biasa. Masyaallah. Macem-macem ya. Ini banyak banget nih hal menarik, Mbak. Cuman sayang waktunya. Iya. Kita batasi lah untuk episode kali ini. Nanti kita bikin collab lagi sama Pak Wiwit dan tim habis lebaran ntar. Habis lebaran ya. Nah, saya pengen dengar cerita beliau. Tapi ini belum di-spill ya, berarti jualnya gimana caranya? Nah, itu coba kita spill nih. Iya, jualnya gimana? Iya, kalau Ayo Kurban kan agennya tersebar di seluruh Pulau Jawa. Terus nih ada apa nih kornet itu ada kornet, terus ini ada tumbler. Nah, ini merchandise kita jualan Kurban tahun ini ada. Buat siapa nih kaosnya nih? Ya buat yang beli lah. Oh, buat yang beli. Oh ya, jadi yang beli dapat ini. Iya, dapat kaos. Beli satu dapat kaos. Beli 3 dapat kaos 3. Wih, mah. Beli domba dapat kaos. Iya. Maksudnya beli domba kaos dapat domba kan? Boleh, asal kaosnya seharga domba. Iya, betul. Ini kenapa warna 4-nya kuning sendiri? Ini untuk negesin aja sebenarnya. Yang ini kan kuning, ini kuning. Oh, iya. Tepi jurang lagi. Demen banget. Iya. Mainnya segitu sih. Iya. Kenapa ini ungu warnanya, Mas? Ini brand kita tahun ini lah, warna ungu gitu. Saya pikir lagi banyak jual domba janda. Bukan jantan. Iya. Domba janda. Mulai lagi udah 4. Mulai lagi. Saya doakan semoga laku dong. Semoga laku dagang dombanya. Amin. Terus kalau ada yang mau penonton kita nih mau beli, itu mesennya kemana? Bisa melalui sini. Hah? Di sini nanti ada channel ini, insya Allah nanti kita jadi channel pembelian juga. Oh, bisa. Jadi bisa beli sama kita nih ya? Bisa. Ente yang nyatet ya. Oke, sip. Tidur sama domba. Bang Diding ngapain? Bang Diding, kita mention lagi nih yang ngatur nih ya. Bang Diding nanti bagian ini, input data. Duit masuk. Oke. Jadi bisa nanti pemirsa yang mau pesen domba bisa langsung pesen. Jadi kota-kota yang Ayo Kurban tuh punya kandang transit ya? Itu di mana aja tuh? Oh ya, kalau di Jabodetabek semuanya punya. Oh, Jabodetabek ada semua ya? Ada Semarang, Jogja, Jogja, Tegal. Jawa Tengah ya, ada Purwokerto bagian selatan. Ya. Kalau Jawa Timur ada Kediri, Jombang, Surabaya ada di Sidoarjo ya. Kemudian di Malang, di Probolinggo, di Jember juga pasti ada. Jawa Barat Bandung Raya tuh semuanya ada, Sukabumi. Buat teman-teman yang tadi disebutin kotanya sama Pak Wiwit tuh,
Nah, bisa tuh pesen. Jadi dari kandang transit itu nanti bisa dikirim ya. Siap. Mau ke rumah, mau ke masjid, Ya, betul. mau ke pesantren, ya kemanapun bisa pesen. Nanti akan ada kandang transit yang dikirim dari Jember ke kandang transit tersebut. Ntar kita tulis aja lah, ini kota-kotanya yang ada tuh ya. Sambil ingat aja. Iya, daripada nyebutin atu-atu. Iya, apa-apa, ngetes. Ngetes, yang punya inget nggak gitu, ya kan? Karena suka lupa, punya di mana, lupa. Iya, Punya di bener. situ. Tapi curang lagi. Tapi curang lagi. Aduh, emang udah Jadi, pengen banget kelihatannya sih. Jadi untuk di luar Jawa sementara belum bisa ya. Belum bisa. Belum Kita bisa. Kita ngirimnya, distribusi. Ngirimnya masih ini ya. Iya, Masih agak Oh, jadi repot. masih Jawa aja ya? Ya, masih jauh. Masih Bali jauh. belum? Nondo aja. Belum. Oh, belum. Makanya makanya terus ini biar bisa berkembang ya. Baik, Amin, kalau amin, gitu. amin. Saya nutup ya. Iya dah, closing. Tadi kan buka. Iya. Ya. Alhamdulillah nih teman-teman yang nonton channel ini ya, edisi spesial kita di episode ini mendatangkan sosok inspiratif, usaha yang inspiratif, dan mudah-mudahan ini inspirasi kita bukan hanya sekedar untuk dunia, Oke. ya kan, tapi juga akhirat, Masya Allah. gitu ya, dengan visi yang luar biasa tadi, ya, visi budaya Jawanya masuk, Masuk. ajaran nabinya masuk. Ya kan, hikmah-hikmah memelihara domba juga kita udah dengar kan. Ya kan, keberanian juga meningkat. Betul. Masya Allah. Itu paket yang luar biasa lah. Iya. Gitu ya, dengan kualitas daging yang juga tadi diceritakan gitu. Rasanya sayang kalau kemudian kita untuk kurban kali ini yang kita persembahkan kepada Allah yang terbaik tidak mesen di Ayo Kurban. Nah, Itu aja ya. mesen dah. Oke, kita tutup dengan membaca doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.